Sosok ayah ini digambarkan mempunyai sifat yang tegas, disiplin, dan keras terhadap anak tunggalnya. Dikarenakan juga dia ini merupakan seorang tentara yang sering bertugas meninggalkan rumah berbulan-bulan. Anaknya yang diperlakukan dengan disiplin bukan tanpa sebab. Dia menginginkan agar anak satu-satunya itu bisa mengikuti jejaknya sebagai tentara dan berharap bisa merubahnya menjadi pria sejati. Anaknya yang bernama Alan memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan ayahnya. Oleh karena itu, dia selalu merasa tidak dianggap sebagai seorang anak. Karena dengan cara dia diperlakukan seperti seorang tentara, Alan pun selalu menuruti apa kata-kata ayahnya dan tidak berani untuk membantah. Bahkan untuk bicara pun dia merasa takut. Ibu tiri yang bernama Edna ini mempunyai sifat penyayang dan keibuan. Dia selalu merasa tidak tega saat melihat Alan diperlakukan keras oleh ayahnya. Bahkan dia selalu membela anak tirinya itu. Edna yang baru dinikahi setahun oleh ayahnya itu sudah menganggap Alan sebagai anaknya sendiri. Di awal cerita diperlihatkan Alan yang sedang berada di kamarnya, mendengarkan ayah dan ibu tirinya sedang bercinta. Desahan ibu tirinya yang keras sampai terdengar ke kamarnya dia. Setelah suara mereka tidak terdengar lagi, Alan pun memencet tajam tangannya dan menuliskan lamanya menit mereka bermain. Ternyata selama ini dia selalu mencatat durasi waktu permainan ayah dan ibu tirinya. Keesokan paginya, Alan yang masih tertidur dibangunkan oleh ayahnya. Dia bilang kalau kelakuan seperti ini tidak bisa membuat dia diterima menjadi seorang tentara. Saat sedang sarapan pun, ayahnya terus mendidik dia agar menunjukkan sikap seorang tentara, dari mulai berdoa hingga hal sepele lainnya. Hingga terlihat raut muka Alan yang menaruh rasa benci terhadap ayahnya, saat Edna bilang kalau Alan bisa memanggilnya dengan sebutan ibu, dan ayahnya menimpali kalau itu perintahnya juga. Setelah sarapan, ayahnya yang akan berangkat tugas lagi mengingatkan Alan tentang ajarannya menggunakan pisau untuk jaga-jaga kalau ada masalah yang dia hadapi dan menyuruhnya menghormati ibu selama dia pergi. Dengan kesal, Alan menjawab kalau Edna bukan ibunya dan menyinggung kalau ayahnya tidak akan memperlakukan dia seperti itu kalau ibunya ada di sana. Ayahnya langsung berbalik menarik bajunya Alan dan bilang kalau dia harus menerima keadaan ini. Terlihat Edna yang sedih melihat hal itu. Namun dia pun masih tetap membelanya dan membujuk suaminya agar tidak terlalu keras terhadap Alan karena dia masih berumur 16 tahun. Ayahnya bilang kalau memang sudah waktunya bagi Alan untuk tumbuh dewasa dan dia berpesan kepada Edna kalau selama dia pergi mungkin Edna yang bisa merubahnya menjadi laki-laki sejati. Besoknya diperlihatkan Edna sedang menghidupkan mobil. Namun setelah dicoba terus, mobilnya tetap tidak mau menyala. Akhirnya dia menghampiri Alan dan bermaksud untuk menyuruhnya membantu. Setelah dipanggil berkali-kali tidak ada jawaban, Edna pun menghampiri pintu kamarnya Alan yang ternyata tidak ditutup sempurna. Saat dia mencoba melihat ke dalam, tampak Alan yang sedang berolahraga tangan, alias coli, sambil melihat video porno di HP-nya. Edna tertegun melihatnya. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Namun akhirnya Alan melihat ibu tirinya itu sedang mengintip melalui bayangan cermin. Dan mereka pun sama-sama kaget. Edna bilang kalau dia butuh bantuannya untuk menghidupkan mobil. Alan pun menyuruhnya untuk menunggu dulu. Saat Alan sedang mencoba memeriksa mobilnya, Edna meminta maaf kalau seharusnya dia itu mengetuk pintu dulu. Dan dia memaklumi perbuatan Alan itu, karena itu merupakan hal yang wajar bagi seumurannya. Saat malam hari, ayahnya menelepon. Edna bilang kalau Alan sedang mencoba memperbaiki mobil. Bukannya menyemangati, ayahnya justru melarang Alan untuk memperbaiki mobilnya. Takutnya bisa semakin parah keadaannya. Edna membujuk ayahnya agar memberi Alan kesempatan. Makin bertambahlah kebencian yang dirasakan Alan karena ketidakpercayaan ayahnya untuk membiarkan Alan belajar sesuatu. Esok harinya, Alan masih berusaha memperbaiki mobilnya. Meski mesinnya sempat hidup, tapi akhirnya mati lagi. Dan itu membuatnya kesal dan sempat mau menyerah saja. Namun Edna memberinya semangat. Dia yakin kalau Alan bisa memperbaikinya.
Saat akan keluar dari garasi, kakinya Edna terkilir. Alan langsung membantunya untuk duduk. Saat sedang memijit kakinya Edna, Alan yang sudah sange tiba-tiba mau menyosor bibir ibu tirinya itu. Namun dia mengurungkan niatnya dan bergegas mengambil es untuk mengobati kakinya Edna. Terlihat Edna juga sangat menginginkan itu, tampak tertegun dan berpikir. Singkat cerita, saat Alan sedang menonton TV malamnya, Edna mendekatinya. Dengan berpakaian seksi, dia ikut duduk bersama Alan. Dan dengan sengaja dia menaruh kakinya di atas pahanya si Alan. Ternyata Edna merasa sange malam itu. Ketika kakinya sedang dielus sama Alan, terlihat Edna terdiam. Dia menyukai sentuhan anak tirinya itu. Bahkan sentuhannya itu sampai naik ke atas pahanya si Edna. Tiba-tiba Edna bangun dan melucuti pakaiannya sendiri. Akhirnya terjadilah hal yang diinginkan. Setelah selesai, Edna bertanya kalau Alan baru pertama kali melakukannya, karena permainan anaknya itu hanya sebentar. Edna dengan wajah kecewa langsung pergi ke kamarnya meninggalkan Alan sendiri. Alan yang tidak percaya akan kejadian itu memandangi foto ayahnya. Esok paginya, Alan mengajak Edna ke garasi untuk melanjutkan memperbaiki mobilnya. Sempat ragu, Edna pun mengikutinya. Saat di garasi, bukannya mobil yang diservis, malah ibu tirinya yang digenjot. Edna yang sedang diservis sempat bilang kalau mereka tidak seharusnya melakukan itu. Tapi Alan berjanji kalau dia tidak akan berbicara apa-apa. Akhirnya Edna pun pasrah dan mereka pun lanjut. Dari sana terlihat Alan yang sudah berubah, semakin bersemangat. Mereka pun menikmati setiap detiknya berdua di rumah itu. Dan rupanya Alan selalu mencatat waktu berapa lama dia bisa bertahan setiap mereka melakukan perbuatan terlarang itu. Seperti yang dilakukannya di awal cerita tadi. Singkat cerita, akhirnya Alan berhasil memperbaiki mobilnya. Edna pun memberinya ciuman mesra. Esok harinya saat Alan pulang ke rumahnya sambil membawa bunga, dia kaget melihat pakaian ayahnya yang ada di sofa. Dengan berjalan pelan, dia mendekati kamar Edna, dan terdengarlah desahan Edna yang sedang digenjot oleh ayahnya. Dia pun terdiam lalu menjatuhkan bunganya. Saat Edna sedang mencuci pakaian, Alan mendekat dari belakang dan memeluknya. Edna yang mengira kalau itu suaminya hanya tertawa kecil dan bilang kalau suaminya itu mau lagi. Namun dia kaget saat berbalik dan melihat Alan yang ada di belakangnya. Dia pun langsung beranjak pergi, namun Alan menariknya dan berniat untuk menggenjotnya. Alhasil Alan pun kena tamparan Edna. Tak lama muncul ayahnya yang mendengar ribut-ribut di sana. Melihat Alan yang berdarah, dia bertanya ada apa. Edna langsung beralasan kalau mereka tidak sengaja tabrakan, dan dia bilang kalau itu salahnya. Ayahnya langsung mengajak Alan untuk memancing besoknya. Singkat cerita, saat Alan dan ayahnya di atas perahu, ayahnya bilang kalau dia akan menjadikan Alan pria sejati dengan memasukkannya menjadi tentara, dan bilang kalau Edna hanya miliknya seorang, karena masa lalunya Edna itu selalu berpindah dari pelukan pria ke pria lain. Saat itulah Alan yang membelakangi ayahnya itu melihat sebuah pisau dan berniat untuk membunuh ayahnya itu. Tapi saat ayahnya bilang kalau dia melakukan semua ini karena dia menyayanginya, Alan pun langsung mengurungkan niatnya. Because I love you. Saat sedang makan malam, Alan melihat pistol yang biasa diletakkan ayahnya di atas meja. Dengan cepat dia membawa pistol itu dan menodongkannya ke ayahnya. Seketika itu dia membeberkan semua kejadian dengan Edna saat ayahnya pergi dan mengeluarkan semua unek-unek yang dia tahan selama ini. Di luar dugaan, ayahnya malah tertawa senang melihatnya. Sudah lama dia itu ingin melihat anaknya menjadi pria sejati, memperjuangkan apa yang dia mau, dan mempunyai istri cantik yang bisa membantu Alan menjadi pria dewasa. Ayahnya pun merasa tidak ada masalah dengan hal itu. Akhirnya pun mereka makan bersama sebagai keluarga. Alan juga sudah terlihat lebih tenang dan untuk pertama kalinya merasa nyaman berada dekat ayahnya. Doing what we both love the most. Dan film pun selesai. Nantikan alur cerita selanjutnya di channel ini ya. Saya undur diri.